warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Yulita Somba, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, ada Yasinta Maria Murni. Dan yang ketiga, ada Yeni Arike. Ada topik yang akan kami bawakan pada saat ini. Yang pertama, lampiran A, tanda baca dan ejaan. Lampiran B, kalimat efektif. Lampiran C, cara mengacu. Dan lampiran D, contoh petunjuk untuk penulis majalah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ejaan dan tanda baca. Yang pertama, ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambang bunyi bahasa, penyambung dan pemisah kata, penetapan tanda baca dalam tata satuan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kajian-kajian cara menggambarkan bunyi dalam bentuk huruf serta menggunakan tanda baca dalam tatanan wacana. Yang kedua, tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada suatu pembacaan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang kedua, B. Pengertian kalimat efektif, dan C. Cara mengacu. Yang pertama, B. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat dimengerti secara mudah dan tepat oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif juga adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh para pembaca. Kalimat efektif ini tentunya sudah menjadi dasar penentuan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Adapun tujuan kalimat efektif. Kalimat efektif bertujuan untuk menyampaikan gagasan dari komunikator kepada komunikan dengan lugas, tepat, tanpa salah tafsir. Komunikator dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembicara atau penulis, sedangkan komunikan adalah penyimak atau pembaca. Berikut ini adalah beberapa tujuan kalimat efektif. Yang pertama, menyampaikan gagasan secara tepat. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan makna yang diinginkan komunikator. Yang ketiga, pesan yang disampaikan lugas. Dan yang terakhir, gagasan atau pesan tidak menimbulkan salah tafsir. Adapun manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki manfaat utama, yaitu membantu proses komunikasi untuk lebih efektif. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif. Yang pertama, menghemat penggunaan kata. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, membantu menata pola pikiran menjadi lebih logis dan ringkas. Yang kelima, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Berikut contoh 2 kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. 1. Kalimat efektif. Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Kalimat tidak efektifnya, Surabaya adalah merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Contoh kedua, kalimat tidak efektif. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Jadi, itulah 2 contoh kalimat efektif. Lalu bagian ke C, cara mengacu. Cara mengacu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memperkuat dan mempertahankan pengacuan. Cara mengacu dalam hal ini merupakan tindakan yang harus dengan pelafalan yang sama meskipun maknanya berbeda. Jadi, itu saja materi yang kedua yang sempat saya jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih.
Saya Sinta Maria Murni, pamit mengundurkan diri. Lampiran D. Contoh petunjuk untuk penulis majalah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penulis majalah adalah sebagai berikut. 1. Tentukan judul. Yang kedua, harus abstrak. Yang ketiga, dilengkapi dengan pendahuluan dan latar belakang. Yang keempat, dilengkapi dengan laporan khusus. Yang kelima, harus metodologi. Yang keenam, hasil penelitian singkat. Dan yang ketujuh, diskusikan gagasan dalam kaitannya dengan peneliti dan atau publikasi ilmiah yang relevan. Yang ke-8, kesimpulan. Dan yang ke-9, ada referensi dan daftar pustaka. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya, silakan mengisinya pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.